Coba bayangkan skenario ini deh. Anda itu raja di industri Anda, menguasai hampir 100% pasar. Terus ada startup kecil, nggak dikenal, datang dan nawarin diri buat dibeli. Harganya $50 juta. Anda sama seluruh tim eksekutif Anda di ruang rapat itu, hampir nggak bisa nahan ketawa. Konyol banget kan? Nah, itulah yang persis terjadi di tahun 2000, waktu Blockbuster menertawakan tawaran dari Netflix. Dan ya, kita semua tahulah akhir ceritanya gimana. Tahu banget. Dan kisah itu pembuka yang sempurna buat pembahasan kita kali ini. Betul. Dari semua catatan dan kutipan buku yang Anda kirim, kita kayaknya bakal mengupas tuntas satu konsep yang kuat banget ya. Mahalnya sebuah pengabaian. Dan ini bukan cuma soal nggak tahu loh. Seringnya, ini soal sengaja mengabaikan apa yang udah jelas-jelas di depan mata. Dan gimana sikap itu justru jadi resiko terbesar dalam bisnis. Mungkin lebih besar dari pesaing manapun. Tepat sekali, sumber kita ini, terutama dari buku kepemimpinan bisnis itu, membawa kita lebih dalam. Ini bukan cuma soal disrupsi teknologi. Oh, bukan ya? Bukan, ini soal sisi psikologisnya. Kenapa perusahaan yang paling sukses justru yang paling rentan jadi buta? Penulisnya menyebut ini the liability of ignorance, beban dari ketidaktahuan. Oke. Mari kita langsung bedah kasus pertama yang paling ikonik ini. Blockbuster. Saya mau kita benar-benar ngebayangin suasana di ruangan itu. Reed Hastings dan timnya dari Netflix, yang waktu itu masih perusahaan pengiriman DVD lewat pos ya. Masih kecil banget. Mereka datang ke markas Blockbuster, nawarin seluruh perusahaannya $50 juta. Menurut Anda, apa sih yang ada di kepala eksekutif Blockbuster waktu itu? Murni sombong? Atau ada ketakutan lain? Saya rasa ini kombinasi keduanya, dan itu yang bikin menarik. Dari luar kelihatannya ya arogansi murni. Jelas. Mereka punya 9.000 toko, 60.000 karyawan. Dan yang penting, pendapatan mereka itu datang dari denda keterlambatan. Sesuatu yang justru mau dihapus sama Netflix. Jadi model bisnis Netflix itu secara langsung menyerang jantung keuntungan mereka. Persis, jadi menertawakan tawaran itu ya, reaksi alami dari sebuah sistem yang merasa dirinya nggak terkalahkan. Jadi kesuksesan mereka itu yang malah jadi penjara buat mereka. Tepat. Ini contoh klasik dari yang namanya kebutaan paradigma, paradigm blindness. Anda udah terlalu sukses, terlalu nyaman sama cara kerja dunia yang sekarang, sampai nggak bisa ngebayangin cara kerja yang lain. Bagi mereka, dunia itu ya toko fisik, rak film. Ya, dan denda keterlambatan, tentu saja. Mereka kan nggak cuma nyewain kaset, tapi menjual pengalaman datang ke toko. Ide bisnis tanpa toko, tanpa denda, buat mereka itu kedengarannya kayak bisnis tanpa untung. Sulit dipercaya sih, bisa sebuta itu. Tapi, apa ini cuma penyakitnya Blockbuster? Atau ini umum terjadi? Oh, ini sangat-sangat umum. Dan ada kutipan menarik nih dari catatan Anda soal Sarah Blakely, pendirinya Spanx. Oke. Dia punya nasihat yang agak aneh. Dia bilang, di tahun pertama, jangan terlalu banyak ceritain ide Anda ke orang lain. Awalnya saya kira itu buat ngelindungin ide biar nggak dicuri. Nah, ternyata bukan itu alasannya kan? Bukan sama sekali. Jauh lebih dalam. Dia bilang itu buat melindungi tekad Anda. Karena orang-orang yang terikat sama status quo, sama paradigma lama, secara naluriah itu bakal ngasih tahu 1001 alasan kenapa ide Anda bakal gagal. Mereka bakal menertawakan Anda persis kayak Blockbuster ke Netflix. Persis. Visi yang benar-benar baru itu rapuh, perlu dilindungi. Bukan dari pencuri ide, tapi dari pesimisme orang-orang yang nggak bisa lihat apa yang Anda lihat. Wow, oke. Jadi kebutaan paradigma ini bukan cuma soal nggak bisa lihat peluang, tapi juga soal kemampuan orang lain buat memadamkan api inovasi sebelum apinya besar. Betul. Karena inovasi sejati itu awalnya sering kelihatan kayak mainan konyol. Mobil pertama dianggap kereta kuda berisik, internet awalnya dianggap cuma buat akademisi. Butuh keyakinan luar biasa buat maju terus pas semua orang bilang Anda gila. Oke, ini menarik. Kalau Blockbuster itu kan soal nggak bisa melihat masa depan yang datang dari luar. Tapi gimana kalau sebuah perusahaan udah lihat masa depan itu dengan sangat jelas? Bahkan punya datanya sendiri, data internal yang akurat, tapi malah milih buat, ya udah dibuang aja. Kisah Exxon Mobil di catatan Anda ini level pengabaian yang beda banget. Coba jelaskan detailnya, karena ini beneran bikin kaget. Laporan Harvard yang Anda tandai itu kan bilang, ilmuwan Exxon sendiri sejak tahun 77. Sejak 1977.
Mereka udah bikin model-model prediksi perubahan iklim. Dan bukan model sembarangan kan? Bukan. Laporannya bilang sangat akurat dan mengejutkan. Prediksi mereka soal kenaikan suhu global akibat emisi karbon itu ternyata presisi banget. Seringkali, model internal mereka itu lebih akurat daripada modelnya pemerintah atau akademisi waktu itu. Tunggu. Jadi mereka punya semacam bola kristal di dalam perusahaan mereka sendiri yang nunjukin masa depan dengan jelas. Begitu mereka tahu persis apa yang akan terjadi, mereka punya data terbaik di dunia soal ini. Lalu, apa yang mereka lakukan dengan pengetahuan itu? Ini pertanyaan besarnya. Nah, ini bagian paling ironisnya. Bukannya pakai pengetahuan itu buat berinovasi, buat memimpin transisi ke energi bersih, mereka malah melakukan sebaliknya. Sebaliknya gimana? Mereka menghabiskan puluhan tahun dan jutaan dolar buat mendanai kampanye yang secara aktif menyangkal ilmu pengetahuan yang notabene mereka bantu ciptakan sendiri. Itu kan seperti punya peta harta karun, tapi malah dibakar di depan umum sambil bilang harta karun itu nggak ada. Gila. Dari sisi strategi bisnis, dampaknya apa? Dampaknya masif. Dengan memilih melindungi model bisnis mereka yang ada, yaitu minyak dan gas, dan mengabaikan data mereka sendiri, mereka secara sadar membiarkan diri mereka terbuka lebar buat disrupsi. Mereka ngasih jalan buat Tesla. Si energi. Tapi mereka milih buat nggak mainin kartu itu. Ini contoh sempurna gimana mengabaikan data internal bisa menciptakan kerentanan strategis yang luar biasa besar. Dan ini polanya lebih luas ya, bukan cuma Exxon. Catatan Anda juga nyebutin data dari S&P 100. Betul, 94% dari mereka mengakui perubahan iklim itu risiko material. Risiko nyata. Tapi, hampir sepertiganya pada saat yang sama aktif melobi menentang kebijakan iklim. Jadi ada jurang yang besar sekali di situ. Di atas kertas ngakuin risiko. Mungkin buat laporan tahunan ke investor, tapi tindakannya berlawanan. Ini menunjukkan betapa sulitnya bagi organisasi raksasa untuk melakukan penghancuran kreatif. Menghancurkan model lama untuk memberi jalan bagi yang baru. Bahkan ketika mereka tahu model lama itu sedang menuju kehancuran, ini membawa kita ke pertanyaan penting. Siapa sih yang ada di dalam ruangan saat keputusan-keputusan gila ini dibuat? Pertanyaan itu jembatan yang pas banget ke bentuk pengabaian ketiga yang dibahas di catatan Anda. Mungkin yang paling halus, tapi juga paling merusak. Pengabaian yang lahir dari homogenitas. Maksudnya? Kalau semua orang di ruang rapat punya latar belakang yang sama, sekolah yang sama, pengalaman hidup yang sama, kemungkinan besar mereka juga punya titik buta yang sama. Nah, ini membawa kita ke dunia venture capital atau VC. Angka-angka pendanaan di sini benar-benar mencengangkan. Cuma 2% dari seluruh pendanaan VC jatuh ke perusahaan yang didirikan perempuan. Dan itu anjlok lagi jadi cuma 0,27% untuk pendiri perempuan kulit hitam. 0,27%? Itu kan hampir nol. Hampir nol. Dan yang bikin ini makin ironis adalah data lain di sebelahnya. Tim pendiri yang beragam secara ras dan gender, kelompok yang paling susah dapat dana ini. Malah terbukti ngasih imbal hasil 30% lebih tinggi buat investor. 30%? Kalau datanya sejelas itu, kenapa ini masih terus terjadi sih? Ini kan kayak sengaja nolak duit. Ini bukan lagi soal etika. Ini murni rugi secara finansial. Apa penjelasan psikologisnya? Penjelasannya ada di konsep bias keakraban. Familiarity bias. Otak kita itu pada dasarnya agak malas. Dia lebih suka memproses informasi yang udah akrab. Oke. Nah, di ekosistem VC yang digambarkan sangat homogen, di mana 8 dari 10 mitra investasi itu pria kulit putih, bias ini jadi kuat banget. Mereka secara nggak sadar cenderung mendanai orang yang mirip mereka, yang mengingatkan mereka pada diri mereka waktu muda, yang lulus dari alma mater yang sama. Akibatnya, mereka jadi melewatkan banyak banget peluang besar yang ada di luar gelembung nyaman mereka itu. Tepat, ada contoh bagus di catatan Anda soal perusahaan makanan raksasa yang mau meluncurkan granola. Ah ya, saya ingat. Mereka habiskan jutaan dolar buat kampanye pemasaran ke keluarga kulit hitam, dan Gagal total. produknya nggak laku sama sekali. Kenapa bisa gagal? Setelah diselidiki, alasannya simpel. Seluruh tim manajemen senior dan tim pemasaran mereka itu nggak ada yang beragam. Mereka nggak punya pemahaman budaya yang otentik soal target pasar mereka. Jadi mereka nggak tahu selera pasarnya, cara komunikasinya. Tepat. Itu adalah titik buta yang merugikan mereka jutaan dolar. Mereka nggak tahu apa yang mereka nggak tahu, karena nggak ada seorang pun di ruangan itu yang bisa nunjukin. Saya suka analogi soal infrastruktur yang dipakai di buku itu. Ini bukan cuma soal nyentang kotak keberagaman. Betul sekali, analogi itu kuat banget.
Mengklaim inklusivitas tanpa membangun infrastruktur pendukung itu kayak universitas khusus pria yang mulai nerima mahasiswi tapi lupa bangun toilet perempuan. Haha, oke, paham. Anda bisa undang semua orang ke pesta, tapi kalau tempatnya nggak dirancang buat mereka, ya mereka nggak bakal bisa tinggal lama. Di dunia korporat, infrastruktur itu ya bisa berarti mengubah cara evaluasi ide, memperluas jaringan cari talenta, atau menciptakan budaya di mana perspektif beda itu beneran didengar. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, dari Blockbuster, Exxon, sampai Visi, pesannya konsisten banget ya. Pengabaian itu kemewahan yang nggak bisa kita miliki. Itu utang yang bunganya numpuk terus. Tepat sekali. Ketiga cerita ini adalah wajah yang berbeda dari monster yang sama. Entah lahir dari kesombongan, ketakutan, atau sekedar karena lingkungan kita terlalu seragam. Ujungnya selalu sama. Hilangnya peluang, matinya inovasi, dan akhirnya, ya, kehilangan relevansi. Dan penawarnya? Penawarnya, seperti yang disarankan, adalah kombinasi 3 hal. Rasa ingin tahu yang adikal, kerendahan hati untuk mengakui kita nggak tahu segalanya, dan keberanian buat aktif mencari pemikiran yang beda dari kita. Ini bikin saya mikir, gimana kita bisa menerapkan ini buat diri kita sendiri dalam skala kecil? Nah, ada satu latihan praktis yang disarankan untuk Anda renungkan. Namanya inventarisasi titik buta. Oke? Latihan ini ngajak kita nanya ke diri sendiri dengan jujur. Kapan terakhir kali saya belajar sesuatu yang benar-benar baru, yang bikin saya ngerasa kayak pemula lagi? Kapan terakhir kali saya merasa nggak nyaman karena pendapat saya ditantang habis-habisan? Dan kapan terakhir kali saya sengaja mencari dan dengerin perspektif orang yang pengalaman hidupnya beda banget dari saya? Itu pertanyaan yang menohok. Karena jawabannya mungkin sudah lama sekali. Dan ini membawa kita ke pemikiran penutup. Semua kisah ini latarnya memang dunia bisnis. Tapi mahalnya sebuah pengabaian ini berlaku di semua aspek kehidupan. Coba deh lakukan hal sederhana. Lihat diet informasi Anda. Lihat rak buku Anda, daftar podcast yang Anda dengarkan, akun media sosial yang Anda ikuti. Seberapa homogen semua itu? Kebenaran besar apa yang mungkin sedang Anda lewatkan saat ini? Bukan karena kebenaran itu tersembunyi, tapi hanya karena Anda belum pernah terpapar pada perspektif yang bisa menyingkapnya. Titik buta terbesar seringkali bukan apa yang kita tidak tahu, melainkan apa yang kita pikir kita sudah tahu dengan pasti.